Kapunten niki rati grok Bu nggih. Sakit 3 hari Pak Kades. Mudah-mudahan boten batuk niki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, semangat. Ngantuk napa mboten? Alhamdulillah. Godong salam tepung kanji. Cakep kita lho Bu. Ulang nggih. Godong salam tepung kanji. Sing semangat jawab salam, muga-muga cepat berangkat haji, amin Allahumma. Godong salam tepung beras, sing semangat jawab salam, muga-muga utange cepet lunas, amin Allahumma. Amin Allahumma. Kok semangat to niki? Napa tiyang sida mulya kathah utange? Potongane ketinggalan niki Pak Kades. Pantun malih nggih. Makan roti pakai selai. Jangan lupa secangkir kopi. Kalau ceramah sudah mulai, mohon disimak dan jangan ngerumpi. Setunggal malih. Asal napa mboten? Lunga ning pasar tuku yuyu. Tekan omah leyeh-leyeh. Wong sida mulya pancen ayu-ayu, tapi sayang kok lenjeh-lenjeh. Setengah malih nggih. Lenjeh-lenjeh gini. Sing nyekel son nggih rada lenjeh ya, Bu. Banget saja nggih, Bu. Kapunten Pak Yek, amplope kula dipoto Pak Yek lho, Bu. Terakhir nggih. Godong salam, godong nongko, sing semangat jawab salam, muga-muga kita sedaya mlebet swarga, amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, para masyayikh, para asatid wa ustadzat desa Sidomulyo. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa beserta Ibu beserta seluruh jajaran perangkatnya. Seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah? Sah. Niki napa kata sing rondo to tinggi niki. Ingkang kawula hormati bapak-bapak, ibu-ibu desa Sidomulyo, mudah-mudahan langkah kita pada siang hari ini mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bu, amin itu artinya istajib doana. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Mudah-mudahan yang pertama tadi kita amini, kita semua bisa berangkat haji, amin Allahumma. Yang nomor 2 hutang kita, yang punya hutang semua hutangnya lunas, amin Allahumma. Dan yang nomor 3, mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya bi ghairi hisab, amin Allahumma. Ucapan alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir di majlis ilmu ini, di majlis zikir ini dalam keadaan sehat walafiat, amin Allahumma. Nek ndonga niku ampun sehat mawon, Bu. Ya Allah, berikanlah hamba kesehatan.
Kalau dalam kitab Al-Hikam kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau berdoa itu yang lengkap. Ya Allah, berikanlah hamba kesehatan dan keafiatan. Kalau sehat itu yang sehat jasmani, tapi rohaninya bisa sakit. Contoh, misale garwane Pak Yek niki ditinggal rabi male kali Pak Suweknya. Ditinggali mobil kata, karet kata, tapi rohani ning desa sakit soale ditinggal selingkuh, bar selingkuh terus rabi. Topo ngomong nggih potongane Pak Yik ngoten niku badhe rabi malih, Bu. Nggih. Oh, pun rampung, Masya Allah. Jangan-jangan nikah siri nih Pak Kadesar. Nikah siri hanya Pak Yek sah secara agama, secara negara mboten sah, mboten napa-napa. Sing rugi sinten? Yang istri, Bu. Rata-rata yang nikah siri itu yang dirugikan adalah perempuan. Ketika jenengan mau menggugat tidak bisa, mau minta harta tidak bisa, karena nikah siri itu sah secara agama Islam, tapi di mata hukum negara atau hukum positif tidak diakui. Kalau jenengan gadah putra, maka putrone niku mboten putrone Pak Y, namung putrone ibu makanya aktenya kadang binti mawon. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan oleh Allah kesehatan, keafiatan. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qaddaqat khilati adrikni ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita adalah umat yang nanti pada hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Bu, kalau ibu-ibu semangat, kita tes Bapak. Pak, niki tunggak napa menungso, Bu? Tunggak urip saja ke Pak Yek. Boten nggih. Alhamdulillah meskipun Bapak niki kedik tapi suaranya lantang. Kita tes lagi ya, Bu ya. Niki kan ketinggal, lanangane wong Sidomulyo niki jantan napa mboten? Pak, Bapak, nek sing wedok ngundange kemayu ya nyautine kemayu. Padahal wonten Pak Ustad kalih, Bu. Wonten ibuke teng mriki? Wonten. Pundi ibuke? Wonten. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan min turukil jannah." Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan min turukil jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya. Makanya ibu-ibu Sidomulyo nek pengajian 15 hari sekali sing sregep, sing rajin. Karena janjinya Allah, janjinya Rasulullah termaktub dalam hadis, sahalallahu lahu tariqan min turukil jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya. Mudah-mudahan seluruh warga Sidomulyo beserta seluruh para tamu undangan hadir istiqomah di majelis ilmu kita semua nanti pada hari kiamat dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u qalu ya Rasulullah wa ma riyadil jannah qala majalisul ilmi qala majalisud dzikri qala al masajidu. Kata Rasulullah, jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan perasaan yang bahagia, maka hadirlah dengan semangat. Kemudian qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu taman surga? Rasulullah menjawab, taman surga niku ada 3, Bu. Yang pertama adalah majalisul
ilmi, yaitu majlis-majlis ilmu. Yang nomor 2 majalisud dzikir, yaitu majlis-majlis dzikir. Jenengan sholawatan, tibaan, yasinan niku hadir di majlis dzikir. Diajar oleh ustadz tadi, sinten nggih asmane wau? Ustadz Munawir kali? Ustadz Trimo nggih. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan jenengan istiqomah menjadi desa yang sido mulyo, gemah ripah loh jinawi, amin Allahumma amin. Menjadi orang-orang yang ahli ilmu, amin Allahumma amin. Jadi kalau mau hadir di majelis dzikir, kalau mau hadir di majelis ilmu, itu harus semangat. Mpun siram sedaya wau Bu, sampun. Mpun dandan sedaya, sampun. Mpun masak, dereng. Yang nomor 2 adalah majalis dzikri, majlis-majlis dzikir. Makanya kalau diajak dzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, penyakit majlis ilmu kalih majlis dzikir niku ngantuk. Roto-roto tiang niku nek yasinan tahlilan bar duhur teng mriko la ilaha illallah sing mriki ngewer. Nah, nek sotone medal soto. Nah, nembe tangi. Iki kira-kira wong sido mulya ape nekoni soto, tah ape nekoni yasinan. Jare wong sido mulya, nggih kali-kali Bu, nggih soto, nggih yasinan. Yang nomor 3 adalah al-masajidu, yaitu masjid-masjid atau musola. Masjid niku sami dulu pernah saya jelaskan teng desa Sungai Bengkoang. Al-masajidu masjidun itu tempat sujud isi makan. Kalau musola itu tempatnya sholat. Orang-orang yang menghidupkan masjid, orang-orang yang menghidupkan musola itu dijamin oleh Allah pada hari kiamat mendapatkan naungan yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluh. Ada 7 golongan manusia yang nanti pada hari kiamat mendapatkan naungan Allah yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajidi, seseorang yang hatinya ingin memakmurkan masjid atau musola. Orang-orang yang hatinya, yang hidupnya untuk menghidupkan masjid, bukan mencari kehidupan dari masjid. Sekarang ini banyak Bu kasus-kasus, rata-rata kasus ini boten menghidupkan masjid tapi malah mencari kehidupan dari masjid. Tiang niat sodako jariah cemplung tinggal bangun masjid, kali pengurusi tinggal ngopi, tukono kopi ae, tukono kacang, tukono sembarang kalir. Mboten nopo-nopo kalau memang yang beli itu adalah orang-orang yang memang berjuang untuk masjid. Tapi nek nggih mboten nggih ampun, karena niku adalah sedekah jariah dari warga yang diniatkan untuk masjid. Niku nggih hati-hati. Ibu-ibu niku rata-rata Pak Ustadz nggih mboten teng mriki duka teng mriki nggih napa mboten. Nek teng Pangkalambun napa teng pundi-pundi niku rata-rata nek mantun yasinan tahlilan onten suguhan padahal niku mboten dikengken beto mantuk. Ditinggal melengak sediluk kalau ustadzai cemplung dilebokno sak tas-tase. Sak piring-piringe. Lah, hati-hati Bu. Jenengan niku boleh memasukkan makanan ke dalam tas jenengan, malah kadang gede-gedenan tas Pak. Nek tasnya gede berarti kok mlebu kabeh. Biasane suguhane ustadzah iku jarang dipangan, gak doyan. Nek gak ustadzah wis sibuk. Ustadzah monggo nggih nembe kula melengak bleng sak piring-piringe mboten enten nggih. Jenengan boleh memasukkan makanan yang disuguhkan untuk dibawa pulang, syaratnya harus mendapatkan izin dari tuan rumah. Izin Bu, niki angsal dibutuh napa mboten? Kula mau cerita dari kitab An-Nawadir. Salah satu karohmanya Imam Hanafi atau Imam
Imam Hanafi nggih, Imam Abu Hanifah. Imam mujtahid yang pertama itu karomahnya beliau terkenal itu dalam kitab An-Nawadir, beliau tidak pernah makan atau minum, istrinya dan anaknya selalu dijaga dari makanan yang syubhat. Jangankan yang haram, yang syubhat niku mawon boten purun. Diceritakan dalam kitab An-Nawadir, Imam Abu Hanifah niku kan seorang saudagar kaya, Bu, pedagang. Beliau memerintahkan temannya yang ada di Basroh, tolong jualkan kain sutraku sebanyak 70 lembar. Tapi ada satu yang cacat, ketika engkau menjual sebutkan aibnya dan jelaskan agar orang yang membeli tidak tertipu. Akhirnya ketika sudah dijual, orang dari Basroh tadi datang menghadap Imam Abu Hanifah, wahai Imam, ini sudah saya jualkan dan uangnya adalah 30.000 dirham. Ini kitab An-Nawadir niku nggih. Kemudian Imam Hanafi bertanya, apakah engkau sudah menjelaskan aibnya? Belum Imam, saya lupa. Kemudian beliau tidak mau makan dari uang itu, disedekahkan seluruhnya untuk orang fakir miskin. Makanya ulama-ulama yang hebat niku karomai luar biasa, Bu. Contohnya Imam Hambali. Imam Hambali itu kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim diwaos 1000 kali, itu beliau berjalan di atas laut, beliau tidak tenggelam. Nanti kita coba sami kali Pak Ustadz, kali-kali kita coba nggih. Kita baca 1000 kali, apakah kita menyeberangi sungai yang ada di Pangkalambun? Insya Allah wong sido mulya kelep kabeh. Pertanyaannya sekarang, apakah beda bismillahnya? Boten. Bismillah dari pertama diturunkan oleh Allah ya sama lafadznya Bismillahirrahmanirrahim. Yang beda itu adalah orang yang membacanya. Yang membacanya ini adalah Imam Hambali, muridnya Imam Syafi'i, pendiri Imam Mujtahid juga Imam Ibnu Hambal, Imam Mujtahid yang keempat. Kualitas orang mempengaruhi bacaan ayat yang dibaca. Makanya kadang kita dari kecil diajarkan teng Jawa niku onton istilah suwuk. Enten anake sakit disuwuk diidoni ibuke kalih bapake nggih mboten mandi. Disuwukaken kalih Mbah Yai, disuwunaken toya mandi. Sing beda niku mboten waosane tapi tiang niku nek parek Gusti Allah, penjaluke niku dipari. Lanjut Bu, lanjut nggih, ngapunten watuke niku medal. Watuke mah. Kula angsal minum riyen. Paling sing ning pojokan niku nglirik la segar kalih larutan. Mboten kula minum Bu, niki nggih jenengan mawon nggih. Sing ning pojokan nang kono nang ngombe kabeh ben anyangan-anyangan. Sing ning pojokan nyauti iku menungso tak buta ngombenane kok telu ngoten nggih. Mboten nggih, lanjut nggih. Itulah maka kita harus hadir untuk di majelis ilmu atau di majelis dzikir. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'mali ala dhahril ardi salasatun. Ada 3 amalan yang paling utama di atas muka bumi ini. Yang pertama adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Yang nomor 2 adalah wal jihadu, jihad fisabilillah. Dan yang nomor 3 adalah wal kasbu, yaitu bekerja. Tiang sido mulya panenane sawit nopo karet Bu? Sawit nggih karet, masya Allah, sugih-sugih temenan niki. Amin. Berarti mungkin amplope kula double niki. Setunggal keng Pak Yek, sing setunggale iuran. Berarti kerdus wau muter kangge kula. Mboten nggih.
Niku nggih, afdalul a'mali ala dhuhril ardi, salah satu nek jenengan niku enjing-enjing niat deres kulon, deres karet kangge golek nafkah, insyaallah niku dados amalan sing paling utama. Ibu-ibu masak teng pawon niat bismillah kula masak kangge bojone kula sing deres karet, sing dodo sawit, insyaallah niku dados amalan ibadah sing paling utama. Nggih ngoten niku, nek dalu nek malam Jumat kok jenengan niku dijawil kali bapake, misale Pak Y jawil kali ibuke, Bu, apa to Pak jual jawil lae. Ki malam Jumat to Bu. Diniati maka itu menjadi ibadah yang pahalanya luar biasa. Bahkan dalam riwayat niku dikatakan pahalanya seperti membunuh orang kafir. Jadi Pak Yek, ayo Bu, kita 5 kali seperti membunuh orang kafir 5 kali. Tapi mbok yo mosok Pak Yek peng pun sepuh ngoten niku kuat ping 5. Bu, peng gangsal kiat nemu mboten Bu? Kiat, Masya Allah. Mboten nggih, guyon nggih. Jadi yang pertama adalah tolabul ilmi, mencari ilmu. Jenengan siang ini hadir di sini meskipun kepanasan. Kula kulino ASEAN teng kantor, teng mriki diparingi kipas. Ya rada sombong sithik to. Wong kemenakan ya ASEAN ngoten nggih. Mboten nggih. Jenengan panas-panas diniati golek ilmu, insyaallah itu menjadi amalan yang paling utama di atas muka bumi ini. Makanya dikatakan oleh para ulama, al-ilmu muqaddamun 'alal amali, li annal ilma yakunu min ghairi amalin wal amalu la yakunu bi ghairi ilmin, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun lahu. Ilmu itu harus didahulukan daripada amal. Mengapa? Karena ilmu itu pasti diterima walau tanpa diamalkan, sementara amal tidak akan diterima tanpa adanya ilmu. Orang yang punya ilmu belum diamalkan sudah mendapatkan pahala, sementara amal tanpa didasari dengan ilmu dia tidak akan diterima. Lihat baris yang paling terakhir, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun lahu. Setiap orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka seluruh amalnya ditolak oleh Allah. Ini yang kemarin saya ceritakan. Makanya dalam hadis niku Bu onten tanazzahu anil bauli fa inna amata adabil qabri minhu. Ini karena kebanyakan perempuan. Hati-hati dengan air kencingmu, karena kebanyakan azab kubur, siksa kubur itu berawal dari air kencing. Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj ditampakkan siapakah penghuni terbanyak, yaitu perempuan. Apakah mereka tidak mencari ilmu? Mereka rajin, mereka tidak sholat, mereka sholat, tapi jadi perempuan itu ampun sembrono, ampun sembrono. Wong wedok niku rada benten Pak Ustad. Wong wedok niku nguyuhe wes suwon awor kayak gitu. Dana siji kendor, danak loro ngawor, danak telu sarsor. Boten nggih. Wong wedok niku ngapunten nek pipis ampun ngadeg, Bu. Lenggah, kemudian kalau mau cebok, dulu pernah saya praktekkan di Sungai Bengkoang, itu diangkat semuanya sambil duduk, diambil air pelan-pelan, disiram sampai bawahnya itu bersih. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau bawahnya masih ada air kencing, kita ngambil air nyiprat dari bawah, maka air kencing dan air yang kita gunakan untuk bersuci bercampur menjadi satu, nyiprati awake, nyiprati klambine, akhirnya salate boten sah. Niki masih banyak yang masih muda. Saya jamin pasti banyak yang masih namanya keputihan. Pak Ustadz boten mungkin jelaskan masalah keputihan. Pak Ustadz boten nanti keputihan. Keputihan niku kan PT yang estri. Beda loh Bu penjelasan Ustadz laki-laki sama perempuan tentang darah haid. Pak Ustadz emang pernah haid? Ya tidak lah, ngaten nggih. Nah, kalau keputihan misalnya jenengan duhur tadi sudah wudu. Nanti kita adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya untuk gerok elek nggih. Nah, manten-manten jenengan padahal keluar keputihan ser.
perempuan itu tidak mungkin kalau keluar sesuatu dari vaginanya tidak terasa. Nggih napa mboten? Nggih. Kalau keputihan pasti keluar, kok jenengan pekso jenengan langsung wudu salat sing jenengan lakoni meskipun selama 70 tahun 100 tahun tidak akan pernah sah. Mengapa? Karena jenengan sholat dengan hamlun najasah, sholat membawa najis. Najisnya apa? Keputihan yang ada di celana dalam. Makanya dalam kitab Takriratus Sadidah dan kitab-kitab fikih yang lain, al-madyu wal wadyu hukmuhuma kal bauli fayang kudanil wudu wahuma najisani. Wadi dan madi itu hukumnya seperti air kencing. Jadi jenengan itu meskipun jenengan niku mboten batal, tapi nek jenengan niku krasa ngompol utawa nguyuh najis napa mboten? Najis. Makanya keputihan itu dihukumi seperti air kencing. Fayang kudonil wudu dan membatalkan wudu. Misalnya ibu-ibu tadi udah wudu, mau sholat asar ini adzan, jenengan nggak batal pengen langsung sholat, tapi kalau sudah keluar keputihan dihukumi batal karena fayang kudonil wudu, dua-duanya membatalkan wudu. Wahuma najisani dan dua-duanya itu adalah najis. Nih air mani niku mboten najis, tapi dia justru mewajibkan untuk mandi besar. Niku bedanya. Napa hukum niku hebat loh Bu. Seandainya mani itu najis, wong sing bar dadi manten kadung metu ning njaba. Umbah-umbah spray sedina ping 7. Tanggane mok anake Pak Iyek kae masyaallah. Lah kok berhubungan badan sedina ping 7. Nah niku nggih. Air mani itu tidak najis tapi diwajibkan untuk mandi besar. Makanya dalam satu riwayat Rasulullah pernah sholat, di sarungnya itu ada mani, kemudian hanya dikerek, dan kemudian ada satu riwayat lain dikerek sama digerojok, ada riwayat lain cukup dikerek menggunakan kuku. Itu kemudian Imam Mujtahid 4 ini merumuskan air mani tidak najis tapi mewajibkan untuk mandi besar. Tapi kalau madi atau wadi dihukumi najis. Nek jenengan keputihan diwajibkan untuk mandi besar, katok jenengan Bu. Mandi keramas sedina ping 5. Ape salat adus keramas. Engko bengi dijawil bapake keramas maneh, akhire ping 6. Niku paham nggih? Makanya al ilmu muqaddamun 'alal amali, li anna al ilma yakunu min ghairi amalin wal amalu la yakunu bi ghairi ilmin. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun lahu. Sami kalian jenengan sholat rata-rata nek kula jamaah teng Pangkalambun misalnya teng masjid mana, orang itu rata-rata mukenanya di sini Bu ya. Padahal kita itu kalau kita lihat dalam kitab fikih apa itu wajah. Jadi kita kalau sholat itu kan semua adalah aurat, jami'ul badani illal wajha wal kaffaini. Lalu sekarang apa definisi wajah? Mahual wajhu mimmana biti sya'ri ila muntaha dzaqoni bainal udunaini. Jadi nek rukuen jenengan, mukenaen jenengan itu seperti saya jilbaban seperti ini, sholaten jenengan jungkar-jungkir walik boten sah. Kenapa? Karena buka aurat berupa unuk yaitu leher. Mimmana biti sya'ri mulai tumbuhnya rambut inta ila muntaha dzaqoni sampai janggut yang di ujung di sini bainal udunaini sampai di antara dua telinga. Makane mukenane niku diati-ati. Nek mukenane gegeden digawa ning penjahit dijahitno segitiganya ampun dibuang, harus dipasang lagi. Karena itu untuk nutupi leher jenengan jadi ngeten. Tapi mbok yo kula diundang teng Sidomulyo ngeten, la ilaha illallah Ustazah Kondi jilbaban kok yo koyo ngono ngoten nggih. Jadi kita itu jilbaban seperti ini sebenarnya sudah membuka aurat Bu, cuma itu dimaafkan. Itulah bedanya, hebatnya usul fikih dan
Oke, ngoten nggih, paham nggih? Kalau sholat jenengan pakai mukena potongan langsung takbir ngeten Allahu Akbar, padahal niki ngangge daster sing podolan niki ketinggal Allahu Akbar mboten sah, niki ketinggal. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, itulah yang dikatakan para ulama, ilmu itu harus didahulukan daripada amal. Nek jenengan amal sampai jungkir walik tapi secara fikih mboten sah, tetep mboten sah. Paham Bu? Alhamdulillah. Makanya kata Imam Maliki, man tasawwafa fala tafaqqaha faqad tazandaqa wa man tafaqqaha fala tasawwafa faqad tafassaqa. Barang siapa yang bertasawuf saja tanpa memperhatikan fikihnya, tanpa berfikih, maka dia dihukumi seperti orang yang kafir zindik. Sebaliknya, barang siapa yang berfikih saja tanpa memperhatikan tasawufnya, maka dia dihukumi seperti orang yang fasik. Contoh karuane Pak Yek salat Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Sholatnya khusyuk 4 rakaat sambil menangis, meneteskan air mata, nangisi semua dosa-dosanya, tapi kok rambutnya ketinggal ngejros kengguri karena nggak pakai dalaman, maka sholatnya boten sah. Meskipun atine jenengan itu tawajuh ilallah. Sebaliknya, jenengan berfikih-fikih, berukut kabeh, semuanya paham, syurutus sihati sholat, semuanya wudunya, fikihnya sudah rapi, arkanus sholatnya rapi, bojone Pak Yek takbir Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim. Nembe angsal sak rakaat lho, Pak Yek mau ngekakno kompor ning dhuwure ana brengkesan iwak asin. Lak yo gosong. Atine iling Pak Yek, atine iling pundi-pundi, salat sing ngeten niki nggih mboten ditampa. Niku Bu nggih, hati-hati masalah fikihnya. Nih sebelum kita ini nembe mukadimah niki Pak Ustadz, mboten napa-napa. Pak Kades mboten napa-napa. Saestu Pak. Jare Pak Kades gak apa-apa lah, sing penting penceramahe rada ayu sithik. Ayu sithik nggih. Kula niku pun jamin, pasti mau pas kula mlebet astagfirullahaladzim, lah kok cuwili penceramahe. Endek kaya ngono. Sing digawa Pak Yek nemu kondi Pak Yek penceramah ngono ki. Nah niku sedanten gibah lho Bu. Lho wonten hadise lho, balagona annam ra'atan qasiratan dakhalat 'alan nabi. Falamma kharajat qalat Aisyah ma aqsaraha faqala an-nabi igtabtiha faqalat Aisyah ma qultu illa ma fiha faqala an-nabi dzakarti akbaha ma fiha. Nah niki. Pada suatu hari ada seorang yang pendek, hitam, gelap itu datang menemui Rasulullah SAW. Kemudian perempuan ini ketika keluar, Rasulullah Sayyidah Aisyah niku ngendikan la ilaha illallah ma aksoroha, alangkah pendeknya perempuan itu. Kula dugi wong sida mulya kewabeh ning atine ngrasani la ilaha illallah kok cuwili. Nah, ngoten nggih. Ma aksoroha, alangkah pendeknya orang itu. Ditegur oleh Rasulullah. Napa? Ya Aisyah, irtabtiha, kamu telah menggunjingnya, kamu telah menggibahnya, kamu telah ngerasani dan kamu dosa. Kemudian Sayyidah Aisyah niki ngeles, ya Rasulullah makultu illa ma fiha. Nggih ancene ngoten, bunyaine Ustazah Nisa iku yo endek elek ireng. Nah, memang perempuan tadi yang keluar dari rumahmu itu adalah pendek hitam. Kata Rasulullah, dzakarti akbaha ma fiha, karena engkau telah menyebutkan sesuatu yang paling jelek yang ada padanya. Ndek-ndek sithik nggih mboten napa-napa, sing penting pinter.
Oke, niki nembe mukadimah nggih Pak Ustadz. Nanti kita akan membahas halal lebih halal. Sluku bathuk ela elo siomo benyang Solo le oleh payung muto sluku bathuk ela elo siomo benyang Solo le oleh payung muto obah medeni bocah yen urip golek duit Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah sehat kabeh beras akeh duwe akeh kanggo lunga kaji barakae Kanjeng Nabi muga sing durung terapi oleh anak ibu nyali Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi Bentar. Kalau waktunya saya agak pelan ya, basnya ya, karena saya sudah terbiasa di Pangkal Ambon agak pelan, jangan kecepatan, nanti nggak ngimbangi. Oke. Zaman akhir monggo ngakei dikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah zaman akhir monggo ngakei dikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah salate dikersake
rezekine ditambahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bedo adate paling nggih. Teng mriki wae rada kelemar-kelemar. Wayah ustazah dicowopetno. Akhire kula megap-megap. Mboten nggih. Halal lebih halal. Halal lebih halal itu adalah kegiatan atau momentum silaturahim untuk saling memaafkan sehingga seseorang menemukan hakikat Idul Fitri. Idul Fitri ini napa sih artinya? Ada yaudu aidan, kembali, bermakna roja'a yarji'u ruju'an, bermakna tabayatubu taubatan. Wong sing tobat, wong sing rujuk. Makanya kalau ada orang bercerai kemudian dia kembali kepada istrinya atau suaminya disebut dengan rujuk. Rujuk niku berawal dari bahasa Arab roja'a yarji'u ruju'an masdar, yaitu adalah kembali. Sama Id itu adalah kembali, fitri kesucian, kita kembali kepada kesucian. Orang yang melakukan halal bihalal, al halalu utawi halal bihalalin kelawan halal. Wong sing meminta maaf itu yang menerima maaf juga harus memaafkan. Jadi dua orang yang saling halal bihalal itu syarat pelakunya harus saling memaafkan. Bu, rungu napa mboten? Wong sing halal bihalal iku kudu berhalal bihalal, pelakune iku harus antarodin saling ridho. Ojo bar salaman cerita, "Alah iku mau bersalaman karo aku, tapi aku gak ape nyepuro ndekne bojoku direbut pirang-pirang tahun." Ya, ngoten nggih. Jare Bu Kades, bojoku dioyok rene dioyok rono, bar gak dadi kades dibalekno ning aku. Wonten sing ngoyok Pak Kades napa mboten? Nah, ngoten tak oyoke angsal napa mboten? Mboten asal kali bojone kula. Ngapunten Pak Kades biyen nggih Pak Kades. Nah, ngoten nggih. Bahaya. Untung kok Ustaze Sido Mulya niku pun sepuh-sepuh. Ting Pangkalambun niku rata-rata nek Ustaze jek nom-nom niku akhire nikah maneh sing dinikahi ya santrine dhewe. Lah santrine ya kemayu kok. Ape takok, "Ustadz mohon maaf, ini malam-malam saya terpaksa harus chat Ustadz karena ada masalah yang penting." Pertama bahas penting, bahas fikih. Suwe-suwe, "Ustadz boleh nggak saya curhat masalah perasaan saya?" Sing wedoke ya kemendel, sing Ustadz kerayu. Ya pantese kak kerayu ta mbok mosok Ustadz kok kemendel. Ngoten nggih. Lah niku nggih, halal bihalal itu pelakunya harus antarodin saling memaafkan. Orang Sido Mulyo habis ini sudah lebur, nggak ada dosanya seperti bayi yang dilahirkan. Amin Allahumma amin. Ngoten. Makanya dalam hadis itu atadruna manit taib, kata Rasulullah. Tahukah kalian siapakah orang yang disebut bertaubat itu? Kemudian para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya lah yang tahu.
Kata Rasulullah, man taba wa lam yata'allam al-ilma falaysa bidaibin. Barang siapa yang mengaku bertaubat kepada Allah tapi dia tidak mau golek ilmu, tapi dia tidak rajin untuk golek ilmu, falaysa bidaibin, maka itu bukan termasuk orang yang bertaubat. Loh, kupingnya dirungokno. Wonten Pak Ustadz benjing nih ibu-ibu sudah mulia dorang ngaji, diulangi malih hadis wau. Man taba wa lam yata'allam al-ilma falaysa bidaibin. Barang siapa yang mengaku bertaubat kepada Allah tapi dia tidak mau mencari ilmu, maka dia bukan termasuk orang yang bertaubat. Jadi pangeran boten nampa soalé jenengan iku ora taubat temenanan. Pak Ustadz dosane kula niki kathah kon ngaji ra gelem, kula niki nderes ra barbar. Jenengan niku juga harus mikirkan nasib jenengan benjing teng kuburan, Bu. Besok jenengan teng kuburan niku kiambaan, klambi anyar ditinggal, bojo ganteng ditinggal, mobil mewah ditinggal, sing digawa namung amal ibadahe jenengan. Tak singkat, yang nomor 3, wa man taba wa lam yardo al-husama falaysa bidaibin. Barang siapa yang mengaku bertaubat kepada Allah tapi dia tidak mau memaafkan musuh-musuhnya, maka dia bukan termasuk orang yang bertaubat. Wong Sido Mulyo tukaran RT 1 ambek RT loro gara-gara grup hadroh rebana tukaran. Lan jenengan niki nek nggak mau memaafkan kesalahan orang lain, maka jenengan boten termasuk wong sing bertaubat. Kembali, karena saya mau cerita masalah kematian. Kembali ke air kencing, okay, biar jenengan hati-hati. Maron Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabroini jadidaini. Hadis niki wonten teng kitab Sahih Bukhari. Makane dinggo cekelane wong NO dalil tahlilan yasinan. Maron Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabroini jadidaini faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir fa amma ahaduhuma fakana la yastangzihu minal bauli wa ammal akharu fakana yamshi bin namimati summa akhadha jaridatan radbatan fashaqqaha nisfaini wa gharaza fi kulli qabrin wahidatan faqalu ya Rasulullah lima sana'ta hada faqala la'allahu ayyukhaffafa anhuma ma lam yaibasa. Sebenarnya bukan NU atau Muhammadiyah ya. Ini adalah yang termaktub, ini adalah hadis Rasulullah, bisa digunakan oleh siapapun yang dia itu meyakini tahlilan dan yasinan itu boleh. Atau sing paling penting kirim doa, kirim sedekah ning mayit itu pasti sampai. Pada suatu hari Rasulullah niku berjalan melewati 2 kuburan yang masih baru. Ono wong bar mati loro dikubur. Rasulullah niku lewat dengan para sahabat berhenti. Kenapa Rasulullah berhenti? Kemudian ditanya oleh para sahabat, Rasulullah mengatakan sesungguhnya 2 orang yang ada dalam kubur ini sedang disiksa oleh Allah. Rasulullah bisa melihat alam barzah dibukakan oleh Allah. Kemudian Rasul mengatakan 2 orang yang sedang meninggal ini mereka disiksa bukan lantaran dosa besar, tapi mereka lantaran dosa kecil yang dianggap sembrono. Yang pertama dia disiksa la yastangzihu minal bauli, karena tidak suci, tidak bersih dari air kencingnya ketika dia cebok. Wong lanang rungokno. Biasanya wong lanang yang pinggir-pinggir dalan, boten Pak Yai niki. Biasanya pas kebelet dapak cewek dilap-lapno karo tiang listrik nggih. Lah niki sing cewek boten suci mawon diadab disiksa, apa meneh sing dipeperno karo tiang listrik. Lho. Dia tidak suci dari air kencingnya.
yang satunya lagi dia itu adalah namimah, adu domba. Iki ngono rata-rata perenggawenane wong tak ulangi maneh. Iki ngono rata-rata perenggawenane wong wedok. Rungokno ya, rungokno. Namimah itu apa sih? Namimah itu adalah naklul kalami biqasdi iqa'il fitnah, memindah ucapan dengan tujuan fitnah. Contoh, kula ngrasani Bu Kades kali garwane Pak Y. Bar ngoten niku disampaikan bojone Pak Y teng Bu Kades, "Bu Nisa wau lho Bu Kades ngrasani jenengan." Pripun? Jarene gambine sampean ku gonta-ganti. Pak Kades lagi dadi kepala desa setahun 2 tahun kae wis cekelane napa? Mobilnya pinten Bu? Karwane kula nak nggayuk. Mboten nggih. Lah niku nggih itu adalah padahal ngrasani nek wau kalih kiyambake dipindah ucapannya. Rata-rata wong yasinan pengajian niku oleh-oleh kaya ngono. Saya harap pada siang hari ini bertaubatlah dan berhentilah dari seperti itu agar jenengan semua menjadi wanita yang zumratun nisa, masuk surga, golongan perempuan yang masuk surga bighairi hisab. Amin Allahumma amin. Jenengan emang ngertos jenenge kula zumrah niku golongan Bu. Nisa niku artinya wong wedok, golongan perempuan yang masuk surga. Amin Allahumma amin. Lho, jeneng penceramahe keren. Tapi nek teng ijazahne kula niku mboten keren Pak Kades, ngangge J. Duka riyen sing nulis dari kula. Dadi sampai kula kuliah, sampai kula naik pangkat sampai saat ini nggih J. Bahkan kasusnya saya jika di Banjarmasin itu NIP saya itu laki-laki, jadi saya itu satu kamar dengan laki-laki. Jadi pas delalah kula berangkat riyen, kula mandi, mencuci, kemudian saya tinggal ke pasar dengan teman-teman. Yang masuk bingung, ini kamar laki-laki kenapa ada BH? Akhirnya bingung, Bu, kok kami satu kamar dengan perempuan? Akhirnya sang panitia, saya juga bingung, Jumratun Nisa ini perempuan kah laki-laki katanya, karena NIP-nya di situ adalah satu.